Puji Tuhan, amin. Amin. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang tak pernah gagal. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu Tuhan, dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembah kami Yesus. Hanya Kau Tuhan, sahabat kami. Hanya Kau Tuhan, penolong hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan jawaban kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
tahu Tuhan, Kau lebih sanggup Tuhan pulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, kami percaya Tuhan, Kau penolong yang setia Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
Alrighty, hey Eco Generation, apa kabar teman-teman semuanya? I hope you guys all doing well daripada di balik luar kaca sana. Dan hey teman-teman semuanya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau kasih dulu informasi kepada teman-teman semuanya. Perhatikan ini baik, Sabtu 17 Desember jam 6.30 kita sudah open gate. Kita akan bersama-sama ibadah Natal merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, yang menjadi juru selamat kita, menjadi sumber kehidupan kita, menjadi Tuhan atas kehidupan kita. So hey, Sabtu 17 Desember, jam 6.30, make sure you guys coming, join with us. Sama-sama kita merayakan Tuhan Yesus Kristus, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hey, ada something special yang kita persiapkan untuk teman-teman semuanya. Make sure you guys join bersama-sama dengan kita. Dan I believe it's gonna be amazing, it's gonna be wonderful, it's gonna be mind-blowing gitu ya. Pokoknya luar biasa banget. I tunggu kehadirannya teman-teman Eco Generation Sabtu 17 Desember jam 6.30. Dan ini juga akan menjadi ibadah terakhir kita di penghujung bulan ini, di penghujung tahun ini, karena minggu depannya adalah tanggal 24 dan 25 kita merayakan Natal bersama-sama dengan umum. 2 minggu laternya juga adalah 31 dan 1 Januari Old and New. Kita juga akan sama-sama bersyukur untuk ibadah tutup tahun bersama-sama dengan umum. So Sabtu 17 Desember menjadi ibadah terakhir kita di tahun ini. Make sure you guys coming dan sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan di sana. Amin. So hey, hari ini sama-sama kita berdoa mendengar firman Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan perasaanmu untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan apa yang terjadi dalam masa lalu kami. Kami bersyukur apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan juga apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami luar biasa, dan kami sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan, berbicara oleh Tuhan, karena kami siap mendengarkannya, dan biar Tuhan firman-Mu saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. So hari ini teman-teman semuanya, I'm going to show you guys a message tentang from exhausted to on fire. Dari capek ke on fire. From exhausted to on fire. Teman-teman semuanya, ini jadi hal yang menarik karena, hey, 40% dari pemimpin di dunia ini, ya, dikatakan capek, exhausted, kecapean, kelabakan. Tentunya karena kemarin pandemi COVID selama 2 tahun lebih, ya, mereka kecapean, mereka kelabakan, mereka exhausted. Artinya 4 daripada 10 orang itu sedang mengalami capek hari ini. Kalau hari ini mungkin, hey, jumlah kita 200 orang, means ada 50 orang yang capek hari ini. Karena 40%-nya dikatakan capek. Hey, mungkin juga hari ini karena, sudah 1 tahun begitu ya kita beribadah secara onsite dan kau mulai capek rasanya. Kau mulai bosen. Kayaknya kok, hey, it's nothing. Kayaknya kok nggak ada perubahan apa-apa. Kau mulai capek, kau mulai, bingung. Kau mulai ketanya-tanya sama Tuhan. Kayak, mana, hey. Dan bahkan menariknya teman-teman semuanya, dikatakan 1.500 hamba Tuhan. Dan saya yakin sekarang jumlahnya lebih daripada ini. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan di Jakarta saja. Ya, 1.500 hamba Tuhan. Saya kira ini jumlah yang besar. Ya, saya kira ini jumlah yang sangat besar. Hamba-hamba Tuhan juga exhausted. Mereka kecapean. Mereka kelabakan dengan situasi keadaan yang ada sekarang. Saya mau sharing kepada saudara gejala-gejalanya. Kalau orang-orang yang memiliki exhausted dalam kehidupan dia. Gejala fisiknya adalah begini. Mereka merasa lelah terus. Kayaknya badan capek terus. Gak nafsu makan. Gak nafsu untuk melakukan hidup. Gak nafsu untuk bangun daripada tidur. Mereka selalu capek terus. Sering sakit kepala. Sering juga sakit otot. Badan-badannya sakit-sakit. Badannya pegel-pegel terus. Padahal gak melakukan aktivitas yang banyak. Tapi badannya pegel terus. Pusing terus. Sakit kepala terus. Ya. Terus juga merasa imunnya turun. Ya. Gejala fisik imunnya turun. Akhirnya apa? Gampang sakit. Sedikit-sedikit sakit. Karena imunnya turun. Ya. Karena kekebalan dalam tubuhnya turun. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit, minum obat, sedikit-sedikit masuk rumah sakit. Ya,
Kalau teman-teman hari ini mengalami gejala fisik seperti itu, maka hey, kalian sedang exhausted. Kalian sedang capek. Kalian sedang kelabakan. Gejala emosional juga apa? Gejala perasaannya, gejala pikirannya. Yaitu adalah selalu merasa gagal. Ya, orang-orang yang exhausted, mereka merasa gagal. Mereka merasa kayaknya, hey, aku adalah orang paling gagal di dunia ini. Masa laluku membuat aku gagal sekarang. Ya, apa yang aku telah lakukan membuat aku gagal dan kayaknya aku adalah orang yang tidak paling berhasil di dunia ini. Kayaknya apapun yang aku lakukan tidak berhasil. Aku gagal. Dia selalu merasa tidak berdaya, dia selalu merasa kalah. Aduh, udahlah, gue gak usah pergi. Karena gue tahu pasti kalah. Udahlah, gue gak usah. Mentalnya jadi salah. Rasa pejuang dalam dirinya, fighting spiritnya jadi salah. Jadi kehilang. Jadi daya semangatnya, daya juangnya jadi hilang. Dia jadi gak mau hidup lagi, gak mau ketemu orang. Dia gak mau ketemu dengan teman-temannya lagi. Dia gak mau ketemu dengan, dia akhirnya karena daya semangatnya sudah hilang. Sering merasa sendirian. Sering merasa kehilangan motivasi. Ya, sering memiliki pandangan yang negatif. Sering merasa, hey, keinginannya harus dicapai, harus dipenuhi. Kalau enggak, dia akan mulai semakin marah, emosinya semakin tinggi, semakin, menjadi-jadi. Hey, kalau teman-teman ada dalam gejala ini, you guys exhausted. Teman-teman kecapean, teman-teman kelabakan. Gejala perilakunya juga menjadi begini akhirnya. Menarik diri dari tanggung jawab. Orang yang gak mau ambil tanggung jawab, dia lari, dia kabur dari tanggung jawab. Dia isolasi diri dari orang lain, gak mau ketemu orang lain. Selalu merasa kayaknya orang lain adalah ancaman bagi dia. Selalu merasa kayaknya, hey, orang lain tidak mengerti keadaan saya. Selalu menunda-nunda akhirnya pekerjaannya, tugasnya, kegiatannya. Selalu ditunda-tunda, besok aja. I have no fighting spirit. Saya gak punya daya juang, saya gak punya daya semangat. Hey, saya tunda-tunda semua pekerjaan saya. Saya akhirnya melampiaskan ke hal-hal yang sementara. Melampiaskan juga ke, apa yang dunia bisa tawarkan kepada kita. Ini gejala perilaku nih. Orang-orang yang, hey, kecapean. Orang-orang yang stres. Itulah kenapa banyak yang lari kepada alkohol. Karena mereka merasa, hey, bebanku hilang sejenak. Tapi perhatikan ini baik, alkohol tidak menyelamatkan. Kamu mungkin hilang sejenak. Yes, hilang maybe like 1 or 2 hours. Tapi perhatikan ini baik, kamu besok pagi bangun lagi. Masalah yang sama harus kamu hadapi. Maka akhirnya alkohol bukan menjadi pelarian. Maka akhirnya hey, hal-hal yang di dunia ini bukan menjadi pelarian. No, itu tidak akan bisa memuaskan engkau. Itu tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Ya, kalau teman-teman hari ini hey, seperti saya yang bilang tadi, gejala-gejala perilakunya. Menarik diri tanggung jawab, menunda pekerjaan, isolasi diri, melampiaskan diri ke hal yang sementara. You guys exhausted. Teman-teman lagi kecapean hari ini. Apa sih yang menyebabkan capek, teman-teman? Mau nggak mau, tidak, ya, dan tidak. Mau nggak mau, adalah dosa. Ya, saya harus bilang, kenapa orang capek hari ini? Adalah karena dosa. Dosa dimulainya itu tidak ujung-ujung, bang, langsung, no. Perhatikan ini baik, dosa dimulai dari kebiasaan kecil. Yang engkau lakukan setiap harinya. Dari engkau bangun tidur, what is the first thing that you do? Kebiasaan apa yang engkau punya ketika engkau langsung bangun daripada tidurmu? Itu adalah dimulainya dari situ. Maka kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi, sebuah hal yang rutinitas. Yang rutinitas ini akan menjadi sebuah hal yang namanya karakter. Dan karakter inilah yang akhirnya menjadi sebuah dosa. So, hey, apa yang menyebabkan orang capek? Mohon maaf, mau nggak mau saya harus bilang adalah dosa. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Mungkin tadi saya bilang, engkau sedikit-sedikit, kalau engkau stres, engkau minum alkohol. Kalau engkau sedikit-sedikit merasa capek, merasa sendiri, merasa bingung, dan lain sebagainya, engkau melampiaskan dirimu ke alkohol. Maka itu akan menjadi dosa yang menjerat engkau, akan menjadi karakter yang menjerat engkau, karena engkau mulainya dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Sedikit-sedikit alkohol, sedikit-sedikit minuman keras, sedikit-sedikit, hey, aku mau hal-hal yang relax, membuat aku, hey, aku mau hilangkan masalah dulu. Maka itu dimulainya dari situ, dan itu akan menjadi kebiasaan yang buruk, akan menjadi karakter yang buruk, behavior yang buruk, dan akan menjadi dosa yang buruk bagi kehidupan kita. Ya, maka jawabannya bagaimana supaya kita tidak capek adalah dengan segala meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita.
dengan meninggalkan segala tabiat-tabiat buruk, kata Alkitab, segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita punya dalam kehidupan kita, dan benar-benar berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, maka saya yakin, kau akan mulai memiliki pandangan yang lain, pandangan yang berbeda. Ya, kau akan mulai memiliki, kasih dan damai sejahtera yang berbeda dari apa yang dunia bisa tawarkan. Karena apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada saudara adalah kasih dan damai sejahtera yang tidak bisa dipikir oleh akal. Saya kata ini baik. Damai sejahtera yang tidak bisa dipikir oleh perasaanmu. Damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini, tapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi capek, from exhausted to on fire. Bagaimana kita benar-benar sekarang mungkin dalam keadaan kita yang capek, kita benar-benar menjadi pribadi yang baru, benar-benar menjadi pribadi on fire, memiliki daya juang yang baru, memiliki kehidupan yang baru, pikiran dan perasaan yang baru. Kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana mengatasi capek. Yang pertama, teman-teman semuanya, saya mau bilang bagaimana kita mengatasi capek, from exhausted to on fire. Maka jawabannya adalah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya mau bilang hari ini perjumpaan pribadi itu bukan hanya terjadi sekali dalam kehidupan kamu. No, perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan, hadirat Tuhan, bukan hanya terjadi sekali dalam kehidupan kamu. Mungkin hari ini kamu bilang, oh iya, saya pernah waktu itu datang ke dalam ibadah, terus pendetanya altar call panggil maju ke depan mimbar dan saya didoakan. Dan saya nangis-nangis di situ. Saya merasa itu adalah pertobatan kehidupan saya. Saya merasa itu adalah, perjumpaan saya pribadi sama-sama dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang perjumpaan pribadi terjadi bukan hanya sekali. Karena saya percaya perjumpaan pribadi itu harusnya menjadi perjalanan kehidupan kita. Artinya setiap hari. Kalau engkau mau bertobat bukan hanya sekali ketika engkau dipanggil di altar call. Kalau engkau mau bertobat, maka bertobatnya adalah setiap hari. Ketika engkau bangun daripada tidurmu, engkau tidak lagi memulai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, engkau tidak lagi mencari hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan. Kau tak lagi mengingini hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan. Tapi ketika kau bangun daripada tidurmu, kau nggak lagi cari HP-mu, kau nggak lagi cari kepentingan yang lain, tapi kau cari Tuhan. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat anugerah yang baru dalam kehidupan kami. Dan itu akan menjadi perjumpaan pribadi setiap harinya, pertobatan pribadi setiap harinya yang dimulai ketika engkau bangun tidur. Ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan mengubah kehidupan kamu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan menjadi karakter kamu. Dan akhirnya karakter itu akan mengubahkan engkau. Iya, teman-teman semuanya, saya mau bilang bagaimana mengatasi capek kepada on fire. Maka jawabannya adalah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang terus-menerus, setiap hari, berulang-ulang. Itu harus menjadi perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita baca Kisah Rasul 9, ini tentang mengisahkan tentang bagaimana Rasul Paulus, rasul yang hebat, rasul yang menulis hampir daripada 3/4 kitab perjanjian baru. Rasul yang sangat diurapi Tuhan, rasul yang sangat hebat menyebarkan ajaran Kristen begitu worldwidely ke seluruh dunia, begitu benar-benar mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menjadi rasul, menjadi penyebar agama Kristen yang sangat luar biasa. Tapi teman-teman semuanya, kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul 9 ini, maka si Paulus ini dahulunya bukanlah Paulus yang kita kenal sekarang. Si Paulus ini bukan adalah orang-orang yang hebat yang kita tahu sekarang. No. Paulus dikatakan dalam Kisah Rasul 9 adalah dulu namanya Saulus. Dan si Saulus ini adalah pembunuh, teman-teman. Pembunuh siapa? Pembunuh orang-orang Kristen. Pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman bangsa Israel dulu. Dia adalah tugasnya menemukan orang-orang yang menyebarkan agama Kristen, lalu berikutnya menyeret orang itu ke dalam pengadilan. Dan ketika pengadilan bilang, ya bunuh dia, maka si Saulus ini adalah orang yang membunuh orang Kristen itu. Orang yang membunuh, pokoknya orang-orang yang benar benci banget sama Kristen. Tapi perhatikan ini baik dalam Kisah Rasul 9 ayat yang kelima. Dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Si Saulus, ketika dia adalah pembunuh orang Kristen, benci banget sama Kristen. Benar-benar orang-orang yang jorok banget terhadap Kristen. Benar-benar kelam banget kehidupan kita Kristen. Tapi Tuhan Yesus
yang menjadi sumber daripada kasih itu. Hampiri dia, berjumpa pribadi sama dia. Dia bilang, Saulus. Lalu Saulus bilang, siapakah? Apakah engkau ini Tuhan? Dia bilang, iya, aku adalah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Perhatikan ini baik. Saulus ketika memiliki perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Namanya diganti menjadi Paulus. Hidupnya yang tadinya benci sama kekristenan, sekarang menjadi penyebar agama Kristen yang luar biasa. Hidupnya yang dulunya benci firman Tuhan, menjadi sekarang penulis firman Tuhan 3/4 daripada kitab Perjanjian Baru. Luar biasa. Perjumpaan pribadi Tuhan atas kehidupan Paulus sangat luar biasa. Hari ini mungkin engkau merasa bahwa, hey, I think like saya adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Saya adalah orang yang paling salah di dunia ini. Saya adalah orang yang paling, hey, kayaknya saya nggak layak, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Dan saya capek hari ini. Saya benar-benar merasa, saya kelabakan, saya kecapean. I'm exhausted hari ini. Saya mau bilang itu karena adalah perbuatan dosa kita yang salah daripada Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan menjumpai saudara, di mana saudara menyaksikan video ini saat ini. Di balik layar kaca ini, saudara Tuhan ingin berjumpa pribadi dengan saudara. Tuhan ingin bertemu pribadi bersama-sama dengan engkau. Tuhan ingin, menjumpai engkau, ingin merubah kehidupan kamu. Saulus, yang orangnya benci pada Kristen, harusnya dia adalah orang yang paling najis. Karena dia mendustai Tuhan Yesus sangat. Dia melukai hati Tuhan Yesus dengan sangat. Tapi perhatikan ini baik, Tuhan Yesus menjumpai dia. Hari ini Tuhan Yesus yang sama akan menjumpai engkau di titik lemah kehidupan kamu sekarang hari ini. Di titik capeknya kehidupan kamu hari ini. Di titik di mana engkau merasa sangat ini, engkau adalah orang yang paling bersalah, engkau orang yang paling berdosa. Penuhi dengan rasa bersalah, rasa kepercayaan diri yang salah. Hari ini Tuhan berjumpa dengan saudara. Tuhan ingin mengomong sama dengan saudara, hey, you are loved. Engkau dikasihi, engkau dicintai. Bukan dengan cinta yang dari dunia ini berasal, tapi engkau dicintai dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan karya salibnya Tuhan. Dan dia ingin berjumpa dengan saudara hari ini. Dan dia ingin mengubah kehidupanmu saudara ini. Katakan amin. Ya, karena saya yakin menyadari Yesus hadir dalam kehidupan kita, itu akan membuat roh kita menyala-nyala. Menyadari bahwa ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa ada roh Tuhan di dalam tubuh kita ini, di dalam bait Allah ini, akan memampukan kita untuk membuat kita menyala-nyala, untuk membuat kita on fire, untuk membuat kita semangat kembali, untuk membuat kita memiliki kehidupan yang baru, yang luar biasa kembali. Tapi kuncinya adalah menyadari Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kamu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bersyukur karena Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dikatakan ketika kita telah menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dia tidak kemana-mana. Dia ada dalam diri kita. Dia diam bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Katakan amin. Ya, menyadari Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, membuat roh kita menyala-nyala. Perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus yang kita lakukan setiap hari berulang-ulang, setiap hari membuat kita menyala-nyala, membuat kita on fire, membuat kita semangat, membuat kita memiliki daya juang kembali, membuat kita memiliki kehidupan kembali. Katakan amin. Ya, yang kedua, bagaimana mengatasi capek, from exhausted to on fire. Maka hari ini saya mau bilang, yang kedua adalah firman Tuhan. I'm sorry to say, saya nggak punya kata-kata yang manis yang lainnya. Saya nggak punya kata-kata yang indah lainnya. Karena firman adalah firman. Firman adalah ya dan amin. Firman akan mengubahkan kehidupan kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Firman adalah pelita bagi kaki kita. Firman adalah terang bagi jalan kita. Maka bagaimana mengatasi capek sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang on fire, kehidupan yang baru adalah dengan firman Tuhan saja. Mazmur 119 ayat 105 kan bilang gitu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Ya,
Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Artinya itu menjadi pedoman, menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah manual book dalam kehidupan kita. Kalau kita beli gadget baru, kalau kita beli alat elektronik, ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya, biasanya kan ada guidance book, ada manual book, ada auto book. Bagaimana kita merakit barang ini, bagaimana kita juga memelihara barang ini, bagaimana kita bisa men-charge kembali barang ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Itu diatur semua dalam manual book. Kehidupan kita, manual booknya adalah firman Tuhan. Ya, guidance booknya adalah firman Tuhan. Kenapa kita seringkali mengalami capek dan merasa kayaknya nggak ada yang charge kehidupan kita nggak punya semangat, nggak punya daya juang, karena firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan bukan hanya soal perintah. Firman Tuhan bukan hanya soal ABC, engkau begini. Tapi saya mau bilang firman Tuhan adalah soal janjinya Tuhan kepada kehidupan manusia. Maka hari ini kau sedang bingung bertanya-tanya kepada masa depanmu, kau sedang bingung bertanya-tanya kepada apa yang Tuhan persiapkan bagi saudara, apa yang Tuhan punya bagi saudara, maka jawabannya adalah firman Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika hari ini mungkin kamu bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Kok aku nggak ngerasa ada Tuhan? Kok kayaknya hidupku gini-gini aja, Tuhan di mana? Tuhan nggak pimpin kehidupan saya. Maka jawabannya adalah firman Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, dia berjalan di depan engkau, menyertai engkau. Sekalipun engkau ada dalam lembah kekalaman, maka takkan kekurangan kita. Karena dia adalah gembala kita yang baik, dia adalah pemimpin kita, maka kita tidak akan takut bahaya lagi. Jawabannya adalah firman Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam diri kita. Ketika engkau merasa jauh daripada Tuhan, perhatikan ini baik, justru Tuhan dekat. Ketika engkau merasa Tuhan ada di mana ya, Tuhan dekat dengan saudara. Karena dikatakan ketika engkau telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, itu ada artinya Tuhan Yesus lah di dalam hati kamu. Ada Tuhan di dalam kehidupan kamu, dia nggak kemana-mana saudara. Mungkin kita yang kemana-mana, iya. Pikiran kita kemana-mana, iya. Perasaan kita yang kemana-mana, iya. Tapi perhatikan ini baik, Tuhan tidak kemana-mana. Dia ada dalam hatimu, dia dekat dengan kamu, dia sahabat kamu. Bahkan buahnya hanya lebih daripada seorang sahabat. Dia menaruh nyawanya bagi kamu sebagai ganti dosa di atas kayu salib. Katakan amin. Ya, so hey, firman Tuhan itu adalah menjadi pelita bagi kehidupan kita, cahaya bagi jalan kita. Amsal 4 ayat 20-22 kan juga bilang begini, hai anakku, perhatikan perkataanku, perhatikan firman Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku, pada ucapan firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya percaya kesembuhan di sini bukan hanya soal jasmani, bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal tubuh saja. Saya percaya di sini kesembuhan adalah kesembuhan bagi kehidupan rohani kita. Bahkan adalah kesembuhan bagi mental kita. Ini kan sedikit-sedikit nih anak-anak Gen Z yang usianya sekarang SMP SMA. Sedikit-sedikit kan merasa, kayaknya aku kena mental nih. Kayaknya aku depres, kayaknya aku, sedikit-sedikit diagnosnya adalah mental health. Apalagi lebih-lebih kalau kita baca keterangan daripada Google, itu membuat kita semakin khawatir, semakin merasa cemas, semakin, wah nggak bener nih. Semakin membuat kita, meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang salah secara mental. Tapi saya mau perhatikan ini baik. Bukannya saya anti dengan mental health warriors ya. No, saya dukung sekali. Saya, psikiater, psikolog saya dukung sekali. Tapi perhatikan ini baik. Psikiater dan psikolog, kalau memang engkau adalah orang yang ingin mengubah mental orang manusia, maka itu bukan lagi menggunakan kognitif. Maka itu bukan lagi menggunakan perasaan, bukan lagi mengandalkan ilmu-ilmu yang dunia bisa terapkan. Maka hari ini saya mau bilang, jawabannya hanya dalam Tuhan. Galatia 2:20, it's no longer me, myself and I again, but Christ lives in me. Artinya bukan lagi kita, bukan lagi ilmu kita, bukan lagi perasaan kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi segala hal yang bisa masuk di dalam akal kita, tetapi Tuhan Yesus saja yang dalam kehidupan kita, dan hanya firman Tuhan saja
yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Again, saya tidak anti terhadap mental health warriors. Saya tidak anti terhadap mental health campaign dan lain sebagainya macamnya. Tapi saya mau jawab juga dari sisi firman Tuhan bahwa yang hanya menyembuhkan mental kita, rohani kita, dan jasmani kita sekalipun hanya firman Tuhan saja. Karena itu yang menjadi sumber kehidupan kita, itu yang menjadi kesembuhan bagi kehidupan kita. Katakan iya. Ya. Yang ketiga, bagaimana mengatasi capek adalah pergaulan yang baik. Perhatikan ini baik. Bagaimana mengatasi kehidupan yang capek supaya bisa menjadi on fire, yaitu adalah dengan memiliki pergaulan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 ayat yang sering kita dengar. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kita sudah mau bertobat nih sekarang. Kita sudah mau meninggalkan kehidupan kita yang lama sekarang. Kita sudah mau meninggalkan kehidupan kita yang masa lalu kita. Tapi saya mau bilang kalau hari ini kau surrounding yourself dengan orang-orang yang masih ada dalam masa lalu kamu, maka kau tidak akan berubah sepenuhnya. Ya, yang mereka lakukan adalah mereka drag you down kembali. Mereka mulai menghakimi saudara, saya kan tahu masalah kamu. Saya kan tahu masa lalu kamu tuh nggak akan bisa bertobat yang sekarang, yang seperti yang saya kenal. Kamu nggak akan bisa. Karena ini pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kamu. Merusakkan setiap perbuatan yang ada dalam kehidupan kamu yang sudah sebenarnya kau sudah tinggalkan lama. Dan kau mau berubah, kau mau fokus. Ini pergaulan yang buruk tuh begitu. Drag you down. Teman-teman tahu crab mentality? Atau mentalitas seorang kepiting? Seekor kepiting. Crab mentality. Kepiting, saudara, kalau kalau mungkin teman-teman pergi ke tempat seafood, tempat makan, kita sering melihat ada baskom, right? Baskom besar, isinya biasanya banyak kepiting, bla 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 gitu ya. Kenapa si penjual seafood ini atau si restoran seafood ini yakin betul kepiting ini tidak akan kabur? Karena perhatikan ini baik, kepiting-kepiting yang dalam baskom ketika melihat ada kepiting yang lain ingin keluar daripada baskom, maka yang dilakukan kepiting yang di bawahnya adalah dia menarik kepiting itu supaya tidak keluar daripada baskom itu. Itulah kenapa dengan yakin betul para penjual seafood yakin kepiting tidak akan kemana-mana. Karena kepiting itu kan harganya mahal ya, dijual mahal. Tapi dia yakin betul dia hanya taruh dalam sebuah baskom dan dia yakin betul itu tidak akan kemana-mana. Karena kepiting yang lainnya yang ada di bawahnya, dia tarik kepiting yang ada di atas ketika kepiting itu ingin keluar daripada baskom itu. I think sama seperti dalam kehidupan kita, kalau engkau surrounding yourself kepada pergaulan yang buruk, kepada pergaulan yang bukan yang mengangkat engkau naik, malah menarik engkau turun, maka itu engkau tidak akan memiliki perubahan hidup. Engkau tidak akan memiliki pertobatan dalam kehidupan kamu. Engkau akan, merasa kayaknya insecure lagi. Ketika, hey, saya setelah menerima kasih Tuhan, saya telah bertobat, tapi ketika engkau bertemu dengan teman-teman yang di masa lalu kamu, dan mulai menghakimi kamu, mulai, hey, kamu kan begini, kamu mulai merasa insecure lagi. Akhirnya kamu mulai kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kamu mulai kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan kamu, dan hey, kamu kehilangan Tuhan dalam kehidupan kamu. Tapi ini saya mau bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi artinya di lain sisi juga pergaulan yang baik merusak kebiasaan-kebiasaan yang buruk. So hari ini kalau engkau mau memiliki pertobatan yang benar-benar sungguh, kehidupan yang baru, yang on fire kembali, maka surrounding yourself sama orang-orang yang baik. Surrounding yourself sama orang-orang yang benar-benar ngerti kasih Tuhan. Surrounding yourself benar-benar sama orang yang ngerti bagaimana Tuhan Yesus itu sayang sama kita banget. Ya, maka saya yakin kehidupanmu akan berubah. Dikatakan kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia. Tapi saya yakin manusia yang menajamkan kita adalah manusia yang mengerti firman Tuhan. Karena manusia yang mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dikatakan adalah seperti pedang bermata dua yang tajam, yang mampu menggores setiap hati kita, menyembuhkan kita, mencabik-cabik kehidupan kita, dalam arti yang baik mencabik-cabiknya. Dan saya yakin ketika kita surrounding ourselves dengan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, dengan orang-orang yang mengerti kasih Tuhan, maka itu seperti menajamkan sesama kita. Ya,
Kau nggak bisa bilang, kalau aku ada sama orang-orang yang begini, maka saya semakin dipertajam. Katanya saya semakin kuat di dalam Tuhan. No. Saya jarang sekali menemukan orang seperti itu. Ya, saya jarang sekali menemukan orang yang masih ada dalam kehidupan masa lalunya. Akhirnya, semakin cemerlang, semakin, no. Yang ada, dia jatuh. Dia semakin ditarik jatuh. Dia, semakin akhirnya insecure sendiri. Kayak, mana yang benar ya? Mana yang baik ya? Dikatakan, surrounding yourself dengan orang yang menajamkan sesamanya. Tapi firman Tuhan itu yang tajam. Ya, artinya orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti kasih Tuhan adalah yang akan menajamkan kita satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa di gereja ada komunitas EF. So join us in the EF, Eco Family. Bagaimana kita sama-sama sharing di situ, menajamkan satu dengan yang lainnya. Berbagi firman Tuhan, berbagi pengalaman, berbagi sharing cerita dan lain sebagainya macamnya. Ya, supaya kita menajamkan satu dengan yang lainnya. Katakan amin. So mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih firman Tuhan telah disampaikan. Kami percaya firman-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami dan menjadi pedoman bagi kaki kami, menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan, menjadi cahaya bagi kehidupan kami. Itu seperti Tuhan, kami berjalan di tengah-tengah gelapnya dunia ini, tapi ada cahaya yang kami ikuti, ada satu titik yang kami ikuti, yaitu adalah titiknya Tuhan, adalah cahayanya Tuhan, yang kami percaya Tuhan, itulah Engkau saja, pribadimu saja, Tuhan Yesus saja, yang menjadi pedoman bagi gelapnya dunia ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya firman Tuhan mengubahkan kami dan memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 God bless. God love you.